Wah, kurang semangat nih. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, semua siap memulai ibadah? Siap Kak. Oke, sebelum kita memulai ibadah, semua dengan sikap berdoa. Duduk ya adik-adik di tempatnya masing-masing ya. Kita angkat pujian, mari masuk. Dari awal, mari masuk. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya berdoa ya, berdoa dimulai. Oke adik-adik, kita kembali bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan dia panggil nama saya. Dengan semangat adik-adik ya. Dengan dia panggil nama saya. Dengan dia panggil namamu. Dengan dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengan dia panggil nama saya. Dengan dia panggil nama saya. Dengan dia panggil namamu. Dengan dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Oh gila, oh gila, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh gila. Oke adik-adik, semua dengan sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam titah kelima sampai dengan titah yang ke-10. Kita sama-sama. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di bumi
yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih Oke adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Dengan penuh sukacita ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, kita katakan hari ini bersemangat banget adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, semua dengan sikap berdoa. Marilah kita sama-sama merendahkan diri kita. Kita berdoa, kita bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Firman Tuhan yang jadi epistel kita hari Minggu ini, yang tertulis dalam Markus 1. Markus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat 20. Ayat 14 sampai ayat 20. Markus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Kita sama-sama membacanya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat,
kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat yang ke-16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. sebab mereka penjala ikan. Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat yang ke-18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Zebedeus. Di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri. Masih semangat adik-adik? Masih, Kak. Oke, tepuk tangannya Yesus. Yes. Yesus, yes. Oke adik-adik, kita angkat pujian jagalah hatimu. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan setia. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Katakan masa depanmu ada. Masa depan sungguh indah dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tangan Tuhan dan kau terus maju. Masa depan sungguh indah dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu Tuhan Yesus tersenyum. Oke adik-adik, semua dengan singkat berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalid langit dan bumi. yang menciptakan khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, ku ingin dengan cerita semua dengan sikap berdoa ya adik-adik. Shalom adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan kembali. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pada hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan buat kami ya Tuhan. Hingga pada saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkati juga ya Tuhan, kakak guru sekolah minggu yang akan menceritakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kakak guru sekolah minggu ya Tuhan diberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kakak guru sekolah minggu bisa menceritakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Sekarang adik-adik semuanya diambil Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama Alkitab kita. Semuanya kita baca ya. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa.
Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan berbicara tentang pertobatan. Namun sebelumnya Abang Junifer mau bertanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelumnya adik-adik semuanya sudah tahu belum apa itu yang dimaksud dengan dosa? Ayo, siapa yang sudah tahu apa itu dosa? Wah, sepertinya teman-teman ataupun adik-adik semua masih belum pada tahu apa itu dosa. Sekarang Abang ingin menjelaskan tentang dosa. Dosa adalah segala perbuatan yang telah dilakukan manusia yang sering sekali melanggar perintah-perintah Tuhan. Contohnya apa sih ya Bang ya yang contoh berdosa? Contoh dosa yaitu salah satunya adalah berbohong. Kedua ada mencuri. Ketiga berkelahi sama teman ataupun adik atau kakaknya. Keempat yaitu tidak mendengarkan nasihat orang tua. Itu merupakan beberapa contoh dari dosa. Masih banyak lagi yang dosa. Artinya dosa adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Sekarang Abang ingin bertanya kepada adik-adik semuanya, siapa adik-adik yang di rumah yang pernah melakukan dosa? Coba angkat tangannya, hayo, siapa? Wah, banyak juga ya. Hampir dari beberapa anak sekolah minggu HKBP Citra Raya pernah melakukan dosa. Wah, menurut adik-adik, kalau misalkan kita melakukan dosa, Tuhan Yesus marah nggak ya sama kita? Pasti, Tuhan pasti marah sama kita kalau kita melakukan dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya tidak boleh berdosa, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh berkelahi, tidak boleh melawan orang tua. Kenapa Bang kita tidak boleh berdosa? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa Abang, dosa adik-adik, dan dosa kita semuanya. Oleh sebab itu, karena Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, kita anak-anak Tuhan tidak boleh berdosa lagi, tidak boleh membuat kecewa Tuhan. Kita harus bisa menjadi berkat, kita harus bisa menjadi teladan bagi semua orang. Jadi adik-adik, kita tidak boleh berdosa. Kemudian mungkin adik-adik bertanya kali ya, terus Bang, kalau misalkan kita berdosa kan Tuhan marah sama kita. Gimana ya Bang ya supaya Tuhan gak marah lagi sama kita? Gimana ya Bang ya supaya Tuhan memaafkan kita? Apakah Tuhan memaafkan kita? Jawabannya adalah Tuhan pasti akan memaafkan orang yang berdosa. Asalkan kita yang telah melakukan berdosa melakukan pertobatan. Wah, pertobatan. Pertobatan itu apa ya adik-adik? Nih, pertobatan adalah perubahan yang dilakukan kita manusia yang telah melakukan dosa dengan cara menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Artinya yang tadinya kita berdosa, kita berusaha untuk tidak melakukan dosa itu kembali. Kita harus berubah dan kita harus bisa menjadi teladan bagi semua orang. Nah, kemudian yang kedua juga kita harus bisa memaafkan orang lain. Sebelum Tuhan memaafkan kita, kita harus bisa memaafkan orang lain. Kalau misalkan kita belum bisa memaafkan orang lain, bagaimana Tuhan? Masa Tuhan aja bisa memaafkan, tapi kita aja nggak bisa memaafkan orang lain. Oleh sebab itu, supaya kita mau dimaafkan oleh Tuhan, kita harus bisa memaafkan orang lain terlebih dahulu. Itulah adik-adik semuanya. Supaya apa? Supaya kita anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat dan bisa menjadi teladan bagi di sekitar kita. Oleh sebab itu adik-adik, mulai sekarang kita tidak boleh melakukan dosa. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya Tuhan makin sayang sama kita, supaya kita diberkati, supaya kita selalu dilindungi, karena Tuhan telah baik sama kita. Tuhan telah memberikan kesehatan buat kita, Tuhan telah memberikan umur yang panjang buat kita,
Tuhan telah memberikan sukacita untuk kita. Oleh sebab itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang saatnya Abang ingin memberikan tugas kepada adik-adik semuanya yang ada di rumah. Tugasnya untuk kelas 0 sampai 3 yaitu membuat gambar salib. Kita buat nanti ya gambar salib. Kemudian di bawahnya tulis I love you Jesus. Nanti Abang buat contohnya di bawah ini ya. Oke, digambar yang menarik dan juga kalau bisa diwarnai. Oke, nah itu untuk kelas 0 sampai 3. Kemudian untuk tugas kelas 4, 5 sampai pra-remaja yaitu tugasnya silakan tuliskan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan tahun 2021 ini. Yaitu contohnya ada perbuatan baik dan juga ada perbuatan yang tidak baik ataupun jahat. Misalkan perbuatan baik menolong orang tua, habis itu menolong teman, habis itu berbagi, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian untuk perbuatan-perbuatan jahatnya seperti apa? Contohnya misalkan berbohong, kemudian mencuri, berkelahi, habis itu dan lain-lainnya. Pokoknya tulis sebanyak-banyaknya ya yang pernah dilakukan di tahun 2021. Nah, itu mungkin untuk firman Tuhan dan tugas kita untuk pada hari ini. Sebelum kita menyudahi firman Tuhan hari ini, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan hingga pada saat ini ya Tuhan. Di mana ya Tuhan kami anak-anak-Mu ya Tuhan telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman yang telah kami dengar ya Tuhan, kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Semoga kami ya Tuhan bisa menjadi anak-anak yang membawa berkat dan bisa menjadi teladan bagi semua orang. Jauhkan kami dari dosa ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan Kau selalu memberkati kami dan melindungi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Berkati juga ya Tuhan untuk kedua orang tua kami. Biarlah ya Tuhan kedua orang tua kami selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga rezeki ya Tuhan. Semoga ya Tuhan orang tua kami ya Tuhan bisa selalu menasihati kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan anak-anak-Mu bisa menjadi orang-orang yang hebat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, jadi kita ingin mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Kita angkat pujian di sonado. Adik-adik, kita akan doakan persembahan kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Jangan lupa ya adik-adik dikerjakan PR dan tugasnya dan dikirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya ya. Dan jangan lupa adik-adik untuk nonton ibadah online selanjutnya. Selamat hari